Selamat pagi Pak. Di sini perkenalkan saya Graciana Versevani Ranjaan dengan NIM 073002300106. Saya akan mempresentasikan jawaban dari hasil saya tentang peralatan tambang dengan matkul peralatan tambang. Nomor 1, jelaskan jenis-jenis dan fungsi dari peralatan tambang. Yang pertama yaitu bucket wheel excavator. Fungsi dari bucket wheel excavator itu penggalian material. Adalah menggali material dari tanah atau lapisan batuan. Material yang digali dapat berupa tanah, batuan lunak, batu bara, atau biji mineral. Yang kedua, pemindahan material. Material yang digali akan langsung diangkut ke sistem konveyor terintegrasi dan memindahkannya ke tempat penyimpanan, transport, atau pengolahan. Yang ketiga, efisiensi penggalian besar-besaran. Bucket wheel excavator ini dirancang untuk operasi penggalian yang efisien dalam jumlah besar. Dan fungsi yang keempat yaitu berfungsi untuk pengurangan waktu dan biaya. Dengan kemampuan menggali dan memindahkan material secara terus-menerus, BWE mengurangi kebutuhan alat berat lain sehingga menekan biaya operasional. Jenis bucket wheel ini dibedakan berdasarkan ukuran, yaitu yang dalam pertama yaitu skala besar digunakan untuk penambangan terbuka skala besar seperti tambang batu bara, lignit, atau tambang mineral lainnya. Skala sedang ini digunakan untuk operasi penambangan yang lebih kecil atau area yang lebih terbatas. Dan yang terakhir kompak, yaitu biasanya digunakan untuk aplikasi yang lebih spesifik seperti penggalian parit atau pekerjaan sipil tertentu. Selanjutnya alat kedua yaitu dragline. Fungsi-fungsi dari dragline itu yang pertama strip mining, itu membantu dalam penambangan batu bara, pemindahan overburden, reklamasi lahan. Dan yang kedua tambang terbuka. Penggalian materi berfungsi dalam penggalian material penutup, pembuatan bench, dan juga pengaturan disposal area. Jenis-jenis dragline itu ada dua. Yang pertama adalah crawler mounted dragline. Ini digunakan untuk pada tanah atau permukaan yang mempunyai daya dukung kecil sehingga floatingnya besar tetapi kecepatan geraknya rendah dan biasanya diperlukan bantuan alat angkut. Dan yang kedua, wheel mounted dragline ini digunakan di tanah yang lembab dan tidak penuh air. Compound band memungkinkannya bergerak dengan cepat. Nomor kedua yaitu jelaskan siklus operasi dan komponen dari peralatan tambang. Yang pertama yaitu electric shovel. Electric shovel ini mempunyai banyak komponen. Yang pertama adalah housing atau bodi utama. Bagian ini merupakan kerangka utama dari electric shovel yang menampung semua komponen utama lainnya. Yang kedua adalah crawler atau track. Bagian ini berupa rantai yang berfungsi sebagai alat gerak dari electric shovel. Kalau memungkinkan alat berat ini bergerak di berbagai medan termasuk medan yang tidak rata. Yang ketiga itu A-frame. Struktur segitiga ini berfungsi sebagai penopang utama dari bom dan stick. Bom sendiri adalah bagian panjang yang menjulur keluar dari frame. Bom berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan bucket. Yang kelima yaitu stick, bagian yang terhubung dengan ujung bom stick. Stick berfungsi untuk menggerakkan bucket ke depan dan ke belakang. Yang keenam adalah bucket. Bucket adalah bagian yang digunakan untuk menggali dan memuat material. Bentuk dan ukuran bucket bervariasi tergantung pada jenis material yang akan digali. Yang ketujuh yaitu hoist kabel. Kabel baja yang terhubung dengan drum pada housing. Kabel ini berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan bom dan stick. Crowd kabel. Kabel baja juga terhubung dengan drum pada housing. Kabel ini berfungsi untuk menggerakkan stick maju dan mundur sehingga bucket dapat menggali material. Ada support kabel juga. Kabel penunjang yang membantu menjaga stabilitas bom dan stick saat beroperasi. Dan yang terakhir straddle block, pulley yang berfungsi untuk mengarahkan gerakan kabel hoist dan crowd. Siklus dari electric shovel yang pertama yaitu posisi dan penempatan shovel. Shovel bergerak untuk mengatur posisinya. Yang kedua ada penggalian. Ember shovel menembus material seperti tanah, batu, atau biji mineral dan mengangkat material tersebut. Dan ketiga pengangkatan dan pengayunan. Shovel mengangkat ember berisi material dan memutarnya swing ke arah alat angkut. Dan keempat pemuatan. Ember membuka dan material ditumpahkan ke alat angkut atau tempat tujuan lain. Dan yang terakhir pengembalian posisi. Dan yang alat kedua yaitu blast hole drill. Komponen utama dari blast hole drill ini adalah yang pertama drill mass atau tiang bor. Ini dapat disesuaikan untuk pengeboran vertikal atau pada sudut tertentu. Drill bit adalah ujung alat bor yang langsung bersentuhan dengan tanah atau batuan. Yang ketiga rotary head, komponen yang memberikan rotasi pada drill bit untuk memotong tanah atau batuan. Ada pipe rack, itu adalah tempat menyimpannya
pipa bor. Ada kompresor yaitu menyediakan udara bertekanan tinggi untuk membersihkan serpihan material dari lubang bor. Ada hydraulic system yaitu yang mengontrol gerakan. Ada kabin untuk operator. Ada stabilizer untuk menstabilkan semua alat selama pengeboran, dan ada komponen dust collector mengurangi debu yang dihasilkan selama pengeboran. Siklus operasi dari blast hole drill ini adalah yang pertama penentuan posisi, blast hole drill akan ditentukan posisinya, terus pengaturan lubang bor itu untuk menyimpan alat pengeboran, menyiapkan alat pengeboran, dan ketiga pengeboran atau drilling itu untuk membuat lubang bor di dalam tanah atau batuan ini, dan keempat pengangkatan pipa bor ini untuk mengeluarkan pipa bor kalau pengeborannya sudah selesai, dan yang kelima pembersihan lubang bor, membersihkan lubang bor dari serpihan material, udara bertekanan tinggi dari sistem akan membersihkan lubang bor ini, dan yang terakhir pindah lokasi selama pengeboran berlangsung. Dan yang ketiga, jelaskan sistem operasi dari peralatan tambang. Yang pertama, load haul dump. Sistem operasi yang pertama yaitu posisi awal, loading position. LHD diposisikan di dekat tumpukan material yang akan dimuat. Terus yang kedua, loading. Di loading ini, bucket LHD akan didorong ke dalam tumpukan material dengan bantuan tenaga hidrolik. Material yang terangkut dimampatkan di dalam bucket untuk mengoptimalkan kapasitas muatan. Setelah penuh, bucket diangkat untuk mencegah material tumpah. Setelah itu hauling, LHD membawa material dari lokasi muatan menuju ke tempat pembuangan atau alat transportasi lain. Dan yang terakhir, returning. Setelah semua selesai, dia akan kembali lagi ke posisi awal. Dan yang kedua adalah belt conveyor. Belt conveyor yang pertama, loading. Pada proses loading ini, material dimuat ke atas belt conveyor melalui hopper atau feeder. Terus yang kedua yaitu conveying. Pada proses conveying ini, belt conveyor bergerak membawa material dari suatu titik ke titik lainnya. Terus discharge itu setelah material dikeluarkan dari belt conveyor di ujung sistem. Discharge dilakukan dengan gravitasi atau melalui perangkat khusus. Terus return belt ini sistem kontrol otomatis digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah beban dari konveyor. Sensor mendeteksi masalah seperti overloading. Jadi setelah ditaruh di titik lainnya, dia akan kembali lagi untuk memuat lagi. Nomor 4, jelaskan siklus kerja dan komponen peralatan dari roof bolters. Yang pertama, komponen yang siklus kerja yang pertama itu persiapan dan penentuan lokasi baut. Alat diposisikan di bawah area atap yang akan diperkuat. Lokasi pemasangan baut ditentukan sesuai dengan pola yang dirancang dalam rencana tambang. Dan yang kedua, pengeboran lubang. Ini mata bor digunakan untuk membuat lubang ke dalam batuan atap. Pengeboran dilakukan dengan kecepatan kedalaman yang telah ditentukan berdasarkan jenis batuan. Sistem hidraulik menggerakkan bor untuk mencapai efisiensi maksimal. Dan yang kedua itu pengeboran. Itu sudah di pengeboran lubang. Dan yang ketiga, pemasangan baut. Baut dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibor. Tipe baut yang digunakan bisa bervariasi. Untuk resin bolt, resin dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lubang, kemudian baut dimasukkan dan diputar untuk mencapai resin dan memperkuat pengikatan. Dan yang terakhir, pemeriksaan dan penyelesaian. Proses ini setelah baut terpasang, operator memeriksa kekuatan dan kestabilan pemasangan. Jika diperlukan, alat dipindahkan ke lokasi berikutnya untuk mengulangi proses. Dan yang ini komponen utama roof bolters itu yang pertama adalah ada bom dan drilling head. Itu fungsinya untuk mendukung dan menggerakkan mata bor untuk membuat lubang di atap. Dan yang kedua adalah drill bit, membuat lubang pada batuan untuk memasang baut. Ada yang ketiga itu bolt inserter, itu fungsinya tuh memasang baut ke dalam lubang setelah pengeboran selesai. Yang keempat, power source, dia berfungsi dalam memberikan tenaga untuk mengoperasi komponen alat. Hydraulic system berfungsi menggerakkan komponen alat seperti bom, drilling head, dan sistem pemasangan baut. Dan yang keenam ada kabin operator atau control panel, itu berfungsi untuk tempat operator mengendalikan alat. Dan ada lightning sistem itu untuk memberikan penerangan di area kerja bawah tanah.
Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf Pak atas kekurangan kata. Terima kasih Pak.